Balikpapan dengan luas sekitar 503,3 km persegi berada antara 1 sampai 1,5 derajat lintang selatan dan 116,5 sampai 117,5 derajat bujur timur. Di sebelah utara, Kota Balikpapan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Selat Makassar, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012, maka Kota Balikpapan resmi dimekarkan dari 5 kecamatan menjadi 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Timur, dan Kecamatan Balikpapan Kota. Keadaan topografi Kota Balikpapan, 85% terdiri dari daerah perbukitan dan hanya sekitar 15% merupakan daerah datar yang terletak di sepanjang pantai dan di antara perbukitan. Penduduk Kota Balikpapan yang heterogen meliputi hampir seluruh suku yang ada di Indonesia, dengan jumlah penduduk 554.577 jiwa pada tahun 2010, meningkat menjadi 557.579 jiwa di tahun 2011. Dan sekarang mencapai 604.449 jiwa pada tahun 2012. Perekonomian kota ini bertumpu pada sektor industri yang didominasi oleh industri minyak dan gas, perdagangan, serta jasa. Di Kota Balikpapan terdapat kantor-kantor pemerintahan dan swasta. Tersebarnya pusat perbelanjaan, perdagangan, dan hotel-hotel berbintang yang bertaraf internasional menjadikan Kota Balikpapan sebagai titik sentral perhatian segala penjuru kota dan kabupaten di Kalimantan Timur, dan telah berkembang menjadi kota besar seperti halnya kota-kota lainnya di Indonesia. Sebagai kota yang dinamis, Kota Balikpapan mengantisipasi kebutuhan akan kenyamanan lingkungan, kelancaran lalu lintas, keamanan dan ketertiban, sehingga masyarakat bersama pemerintah berkomitmen dengan moto Balikpapan, Kubangun, Kujaga, dan Kubela. Walaupun Kota Balikpapan hanya sebagai kota madya, tetapi memiliki arti yang sangat penting, karena disinilah strategi dan kebijakan pemerintahan dikendalikan. Terdapat unsur pimpinan tinggi seperti Kodam 6 Mula Warman, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Pangkalan TNI Angkatan Laut, dan Komando Operasi TNI Angkatan Udara. Selain itu, terdapat pula BUMN seperti Telkom Divre 6 Kalimantan, Bank Indonesia, dan Pertamina Refinery Unit 5. Hiburan dan jajanan tradisional terdapat di sepanjang Melawai, Taman Bekapai, samping Lapangan Sudirman, dan di pusat perbelanjaan lainnya. Kota Balikpapan memiliki daerah wisata yang cukup beragam, sehingga banyak pilihan untuk dikunjungi warga Balikpapan dalam mengisi hari libur mereka. Dan Kota Balikpapan memiliki sarana penunjang transportasi seperti Bandar Udara Internasional Sepinggan, Pelabuhan Laut Semayang, dan Pelabuhan Feri Karyangau, menjadikan Balikpapan sebagai pintu gerbang utama Provinsi Kalimantan Timur. Adanya kebudayaan daerah yang beraneka ragam menambah keharmonisan kehidupan yang bersosial budaya dalam kehidupan masyarakat Kota Balikpapan. Pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan terus digalakan oleh pemerintah Kota Balikpapan untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban umum. Hingga saat ini, Kota Balikpapan tengah melaksanakan penyempurnaan sistem, penataan kembali di beberapa tempat untuk menampilkan wajah baru, mengisyaratkan dinamika dan semangat pemerintah Kota Balikpapan dalam menyambut tantangan masa depan, sekaligus mempertahankan Piala Adipura dan Wahana Tatanugraha. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, jajaran Dinas Perhubungan Kota Balikpapan telah menetapkan visi
dan misi bagi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, yaitu terwujudnya transportasi yang andal di Kota Balikpapan. Untuk mendukung visi tersebut, maka telah ditetapkan misinya, yaitu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perhubungan, baik aparat maupun masyarakat, sehingga tercipta manusia-manusia perhubungan yang disiplin dan taat terhadap peraturan. Yang kedua, mengembangkan manajemen dan rekayasa transportasi untuk mendukung disiplin masyarakat. Yang ketiga, mendorong penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan di tengah kesulitan energi di negara maupun di dunia ini. Dan yang keempat, menciptakan pemerataan pelayanan angkutan umum ke seluruh wilayah Kota Balikpapan. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, maka jajaran Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tidak bisa melaksanakan tugas sendiri-sendiri. Tentunya harus mendapat dukungan dari seluruh komponen aparat maupun masyarakat yang berkepentingan di bidang perhubungan ini. Dengan semangat kebersamaan dan dengan moto Balikpapan, ku bangun, ku jaga, dan ku bela, insya Allah visi dan misi Dinas Perhubungan dapat diwujudkan. Balikpapan, ku bangun, ku jaga, ku bela, ku bangun dengan amal, ku jaga dengan iman, dan ku bela dengan doa. Dalam kesempatan ini, saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Balikpapan selalu taat terhadap peraturan, taat terhadap perintah petugas, taat terhadap segala perlengkapan jalan yang ada di lapangan, sehingga keselamatan dan ketertiban lalu lintas di Kota Balikpapan ini dapat terselenggara dengan baik. Dinas Perhubungan Kota Balikpapan merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah atau SKPD pemerintah Kota Balikpapan yang didirikan pada tanggal 27 Oktober 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008, bertugas membantu kelancaran perhubungan antara lain perhubungan darat, laut, udara, pos, dan telekomunikasi. Sekretariat. Adapun fungsinya diantaranya adalah pengordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan dinas, penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pengordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan kepegawaian dan umum, dan memiliki sumber daya manusia terdiri dari pegawai negeri sipil, honor daerah, tenaga harian lepas, tenaga bantu, pramutaman, dan juru parkir. Adapun sekretariat memiliki sarana operasional antara lain mobil operasional, mobil derek, mobil apil, mobil dinas, sepeda motor operasional, dan sepeda motor dinas. Dengan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari parkir berlangganan, parkir tepi jalan, pengujian kendaraan bermotor, terminal, izin trayek, dan sewa kendaraan derek. Bidang perhubungan darat. Salah satu fungsinya adalah pelaksanaan pemberian izin usaha angkutan penumpang dan barang. Dinas Perhubungan dilengkapi dengan area Traffic Control System atau ATCS yang mempunyai manfaat antara lain meningkatkan keselamatan lalu lintas, monitoring kondisi dan status simpang secara terpusat, meminimalkan waktu stop, travel time lebih singkat, sehingga dapat memberikan kelancaran pelayanan bagi kendaraan darurat.
Di samping itu, Dinas Perhubungan mempunyai rambu-rambu lalu lintas sebagai berikut. Rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan melaksanakan kawasan tertib lalu lintas di sepanjang jalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Mobil derek yang dimiliki Dinas Perhubungan Balikpapan difungsikan dalam menangani kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran kendaraan yang terjadi di Kota Balikpapan. Sarana yang disediakan oleh Dinas Perhubungan diantaranya tempat penyeberangan atau zebra cross di sepanjang jalan utama, pita penggandu, pulau lalu lintas, guardrail, halte, zona selamat sekolah, jalur sepeda, dan pejalan kaki. Bidang perhubungan laut, udara, pos, dan telekomunikasi. Adapun fungsinya diantaranya adalah pelaksanaan pemberian layanan rekomendasi dan penetapan lokasi pembangunan pelabuhan umum, khusus, sungai, danau, dan penyeberangan. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat keselamatan atau rambu-rambu angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Pemberian izin pengoperasian kapal untuk lalu lintas penyeberangan dalam kota, pengawasan pelaksanaan tarif dan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dalam kota yang terletak dalam jaringan lintas kota. Selain itu, masih terdapat Bandar Udara Internasional Sepinggan Balikpapan dengan fasilitas terminal keberangkatan, terminal kedatangan, tempat parkir kendaraan internasional dan domestik. Bidang perancangan teknis dan evaluasi perhubungan. Adapun fungsinya diantaranya adalah penyusunan rencana dan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang di bidang perhubungan, penyusunan dan penetapan rencana jaringan umum transportasi jalan dan rencana umum lintas penyeberangan, penyusunan dan penetapan jaringan trayek angkutan kota dan jaringan angkutan barang, dan pelaksanaan pengkajian pengembangan transportasi.